Padahal kita udah yakin itu yang terbaik. Ya, ini Doni, Buffon, lalu di tengah ada Kadek dan Iqbal. Iya. Itu kita anggap ini komposisi yang cukup baik. Iya, bagus ya. Teruji. Iya. Tapi ternyata ya kita... Nah, posisi kita, Boy, itu antara hidup dan mati di pertandingan kedua tanggal 16. Ya. Pulang atau bertahan. Karena kalah kan angkat koper. Ya. Dari Uzbek tanggal 16 nanti. 2 hari lagi dari sekarang, kalau kita kalah, selesai. Nggak usah berharap. Atau kita imbang aja dengan Uzbek, berat. Jairo ini sampai sejauh sampai mana nih? Karena kan terus digadang-gadang nih, terus digadang-gadang positif. Pokoknya pasti bisa membela kita melawan Australia. 50-50. 50-50. Ya. Halo, kita berjumpa lagi di Robola bersama Bung Roni Pangemanan. Ya. Apa kabar Bung Ropan? Baik, Boy. Sehat kah? Ya, harus sehat lah. Harus sehat ya? Iya. Baik Bung, Robola hari ini, edisi hari ini kita ngebahas tentang dua hal. Pertama tentang U20 kita yang kemarin, yang bertanding kemarin pertama. Dan update dari timnas senior kita menjelang pertandingan melawan Australia. Dua-duanya penting nih Bung. Betul. Jadi kita sebenarnya pengen coba mengarah ke U20 saja, tapi kayaknya kalau nggak bicara timnas senior agak ada yang kurang ya. Ada yang kurang, ya kan? Siap. Kita pakai waktu ini untuk membahas dua ini. Ya. Baik, pertandingan melawan Iran. Ya. Sebenarnya kita semua tidak kaget ya Bung ya dengan hasil result itu. Betul. Karena dari perbandingan kedua tim jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa yang kita lawan ini adalah tim yang sangat kuat, gitu kan? Semua aspek, semua lini mereka kuasai dan itu terbukti. Betul. Bung Rompang punya catatan mengenai Iya, memang kita sudah tahu Boy ya, sulit untuk bisa menghadapi Iran. Kalau kita bisa imbang aja itu luar biasa, apalagi kalau bisa menang. Karena kan sebelum kita ke sana, ke Shenzhen ini, kita melalui turnamen mini di Sidoarjo. Dan kita sudah lihat kalah lawan Suriah, kalah lawan Jordan, hanya menang dari tim lemah India. Dari situ kan ada gambaran bahwa tidak mungkin dalam waktu yang sangat dekat ini untuk bisa mengalahkan Iran. Dan terbukti memang kita seakan-akan kalau bisa dikatakan dalam tanda kutip kalah kelas melawan Iran. Kelihatan sekali cara mereka bermain, mereka membuild up serangan juga ketenangan mereka, passing mereka. Kita itu sering kalah dalam hal duel 1 lawan 1 dan itu diakui juga oleh Indra Safri kan, bahwa kita kalah kalau dalam duel 1 lawan 1 dengan pemain. Banyak juga passing kita, ada banyak hilang bola juga. Walaupun memang secara keseluruhan kita tampil tidak begitu buruk. Tidak begitu buruk, Boy. Tidak begitu buruk. Iya, tidak begitu. Kan kalau buruk sekali ya bisa 5-6-0 dong. Tapi kan ada beberapa kesempatan juga di mana kita punya peluang untuk bisa membahayakan gawang lawan. Tapi kalau lihat dari level permainan memang kita kalah lawan mereka. Terutama di jantung pertahanan kita kan. Koordinasi itu kelihatan hilang di antara Kadek, Iqbal, Doni, dan Buffon. Ini kan 4 pemain yang ditampilkan di starting 11 timnas U20 kita. Selain Ikram di bawah Mistar. Ya, kita coba bermain dengan pola yang lebih enak sebenarnya dengan 4-4-2 karena di depan tuh kita lihat ada Ragil dan Ravan yang bermain depan kan. Kemudian Welber, Tony Firmansyah, Zidane ya akan bermain dengan Aliansa bermain di tengah. Ya ini komposisi yang bagus sebenarnya kalau bisa dilihat. Cuma Iran memang kelasnya ada di atas kita. Itu yang membedakan penampilan kita dengan mereka. Ya dan itu harus diakui. Bahwa ini grup yang sangat keras grup C ini. Ya. Jangan kita hanya melihat di Iran atau di Uzbek. Yaman pun tim yang kuat, Om Boy. Betul. Ya, karena mereka kan sudah memperlihatkan ketika di kualifikasi kita di grup F, mereka imbang dengan kita di Stadion Madia. Ya. Dan kita susah payah untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kalau bicara orang hanya terfokus ke Iran dan ke Uzbek, saya pikir salah. Yaman itu bahaya. Lihat aja pertandingan pertama Yaman kan, sama Uzbek. Mereka hanya kalah 1-0. 1-0. Orin Boyev yang bikin gol dari Uzbekistan, Muhammad Ali itu, dan mereka kesulitan menghadapi Yaman. Yaman melawan sama mereka. Nah ini kan bisa kelihatan, kita akan melawan Yaman terakhir, dan apakah kita bisa mengalahkan belum tentu. Kalau melihat mereka main dengan Yaman bagus sekali. Nah apalagi dengan bicara dengan Iran, Om Boy. Jadi saya pikir itu pantas, wajar,
kalau kita memang kalah lawan Iran. Karena itu tadi kita bicara, level mereka di atas kita. Ya. Ya, cara bermain mereka, timing mereka menyambut bola-bola set piece. Kan ada 2 set piece. Gol pertama dan gol ketiga. Ya. Gol pertama dari Hezam, Navari, dan gol ketiga dari Mobin yang bikin gol, yang lompatannya begitu tinggi membuat pemain-pemain kita hanya terperangah. Ya. Nah itu boy. Kalau gol kedua kan tendangan gunting yang memang bagus sekali. Ya. Yang dilakukan oleh pemain mereka ya, Bali, ya kalau bisa dikatakan ya, Galisade, ya, Ismail Galisade. Itu gol yang luar biasa. Tapi lihat cara pemain-pemain kita melihat. Kadek juga malah nggak bisa bikin apa-apa. Itu di depan Kadek gitu. Gol ketiga Doni hanya melihat ke depan. Jadi memang itulah. Oke, jadi kalau kita lihat opini ataupun pendapat dari baik netizen maupun para pengamat sekarang ini setelah pertandingan semalam, bahwa memang lini pertahanan kita, padahal kita udah yakin itu yang terbaik ya. Doni, Buffon, lalu di tengah ada Kadek dan Iqbal, itu kita anggap ini komposisi yang cukup baik. Iya bagus ya. Teruji. Iya. Tapi ternyata ya kita nggak bisa, karena sebenarnya kita bisa bermain dengan 3 back kan, tapi kali ini bagaimana Indra Safri coba dengan 4 back flat. Wajar mungkin ya, Bung. Iya. Dengan melawan Iran kita memakai 3 back juga agak kesulitan. Dan itu kelihatan bahwa kalau dari ukuran tinggi badan kita kalah dari Iran. Kecuali era Doni yang masih bisa tinggi badan lebih rata. Tapi kalau Buffon, Kadek, Iqbal itu akan kalah jauh dengan Reza Gandipur di sana kan, Muhammad Dindar, ada Mobin yang bikin gol ketiga mereka. Ismail yang begitu cepat, itu memang kalah kalau bisa dilihat. Sayang memang, Boy, kalau kita punya memang 2 pemain yang telat untuk masuk diambil sumpah, Tim Haypens dan Dion Marks, ini akan jauh lebih kuat kita, terutama kalau bicara di pertahanan. Karena kemarin kan pertahanan kita yang agak sulit, koordinasinya hilang. Nah 2 pemain ini bisa bermain di back tengah bagus, bahkan mereka bisa bermain juga main di flank. Jadi akan terbantu kalau ada Tim dan Dion ini. Sayang memang mereka nggak tersedia di saat-saat yang paling penting. Tadi Bung Ropa menyinggung 2 gol dari flank, dari bola mati, bola set piece, ya kan, bisa memang dalam situasi play on gitu ya. Nah, Buffon dan Doni yang harusnya mengawal di situ kelihatan sekali ya, agak kesulitan menghadapi flank dari Iran sehingga banyak sekali bebas sekali mengangkat bola ke tengah, dan Kadek dan Iqbal kesulitan sekali. Ya, itu sebuah kelemahan yang kita lihat bahwa banyak pemain-pemain Iran itu bergerak dari 2 sisi flank dan crossing ke kotak penalti kita. Dan habis pertandingan kan ternyata memang Indra Safri juga mengatakan demikian, bahwa memang kelemahan kita itu adalah pemain-pemain back kita dalam hal mengantisipasi crossing ini dari pemain-pemain Iran. Itu salah satu kelemahan. Baik di wingback maupun di fullback, fullback dan juga center back. Iya. Jadi sulit untuk bisa memotong bola-bola ini, dan Iran memainkan dengan baik. Nah, sebenarnya itu sudah ada sejak pertama terlihat, dan ketika di ruang ganti mungkin Indra coba untuk bisa melihat melakukan serangan dari sayap. Iya, dan ternyata keteteran juga kita. Di awal-awal aja babak kedua kita tetapi akhirnya kita sulit untuk bisa mengembangkan permainan karena memang mereka sangat kuat, sangat bagus di semua lini. Iran itu Kita coba membuild up ya dari bawah. Ada Doni memulai selalu dari kiri, kebanyakan selalu dari kiri. Betul. Karena mungkin dari Doni ya. Karena dia sebagai kapten kan, dan lebih bagus. Buffon kalau bermain dengan 4 back kan selalu kan ada tidak mungkin 2 back akan naik, Boy. Kan aturannya 1 kalau Doni Doni akan naik, kemudian akan tahan 1. Buffon akan tahan karena kalau ada serangan balik dia akan bisa masuk ke dalam. Tapi itu patah ataupun gagal karena pemain tengah kita atau depan kita begitu dipres oleh pemain-pemain Iran, kesulitan. Dan akhirnya passing salah, kontrol salah. Betul. Ketika Doni masuk untuk memberikan umpan dengan pressing yang sangat tinggi, dia bingung mau kasih kemana. Karena Ragil dan Raven itu dalam posisi pressing lawan, sehingga ya bola akhirnya balik ke belakang lagi. Hilang bola. Ya, karena back lawan juga kan coba untuk bisa mendekati Doni. Ya, tidak dibiarkan juga ya. Itu yang membuat Doni agak kebingungan juga untuk bisa melakukan crossing. Tengah juga tidak berfungsi dengan baik. Tidak bergerak dengan baik. Zidane udah bekerja keras. Mau Welber sidang, Tony juga melakukan shooting dari luar. Makanya ketika mereka susah masuk ke dalam kotak penalti, mendekati masuk ke dalam, mereka coba dari luar. Dan ada satu tembakan dari Tony kan, yang mengarah ke gawang tapi masih bisa ditahan, sempat lepas juga. Jadi tinggal itu aja kemampuan mereka untuk bisa melepaskan tembakan. Jadi memang
ya kita sudah maksimal, Bung. Udah bermain. Ragil udah bergerak sedemikian rupa. Raven juga berusaha membuka atau membantu dari sisi kiri. Anak-anak sudah bekerja keras, sudah melakukan. Tapi ya kembali ke itu, bahwa kita belum bisa untuk bisa menyaingi kombinasi mereka. Ya, karena kita sudah lihat kan di awal tadi yang kita bicarakan juga. Kalau kita kalah lawan Jordan dan Suriah, padahal mutu mereka masih di bawah Iran. Bagaimana kita melawan Iran? Iya. Itu agak sulit. Bagaimana kita bisa melawan Uzbek? Nah, posisi kita, boy, itu antara hidup dan mati di pertandingan kedua tanggal 16. Ya. Pulang atau bertahan. Karena kalah kan angkat koper. Ya. Dari Uzbek tanggal 16 nanti. 2 hari lagi dari sekarang, kalau kita kalah, selesai. Nggak usah berharap. Atau kita imbang aja dengan Uzbek, berat. Karena pertandingan terakhir dengan Yaman tidak mudah juga. Kalau kita menang melawan Yaman, ya 4 poin cuma. Kalau kita dengan asumsi kita imbang dengan Uzbek. Nah kalau Uzbek draw dengan Iran, selesai. Karena iya. Kalau gitu apa yang harus kita... Pasti evaluasi sudah ada. Pertahanan kita lemah. Penyelesaian akhir kita juga lemah. Karena 2 peluang dari Raven. Satu lagi dari sayap kita itu juga tidak menghasilkan gol. Ya pasti kan, ya mau tidak mau harus ada evaluasi dari tim kepelatihan. Melihat. Dan katanya mereka ingin coba bangkit melawan Uzbek. Tapi di saat mereka bangkit kan kita dalam posisi yang sudah kalah 3 gol melawan Iran untuk melawan Uzbek yang lagi menang. Karena Uzbek itu lagi dalam posisi yang lebih bagus. Secara mental mereka lebih siap dibandingkan dengan secara mental pemain-pemain kita yang terpukul dengan 3 gol itu. Karena Iran itu akan main dengan Yaman. Iran menang, Iran lolos. Pasti. Iran akan lolos, boy. 6 poin, nggak bisa dikejar oleh kita kan? Kalau mereka menang melawan Yaman. Nah, Uzbek akan berusaha untuk mengalahkan kita. Karena kalau Uzbek menang, Uzbek dan Iran yang akan lolos langsung. Pertandingan kita dengan Yaman tuh tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada berguna apa sama sekali. Makanya, pertandingan terakhir itu penting buat kita untuk hidup mati di situ. Nggak usah berpikir lawan Yaman, lawan Uzbek ini. Tapi mereka harus bisa mengamati duel Uzbek dan Yaman. Uzbek punya pemain-pemain yang bagus. Secara organisasi tim, kolektivitas permainan tim, Uzbek itu bagus. Uzbek itu sama seperti Iran, boy. Level dia itu sudah sama. Nah, bagaimana kita kemarin kalah dengan Iran segalanya dalam semua aspek, tapi kemudian kita akan coba untuk melawan Uzbek. Ya, tentunya tetap kita harus berharap bahwa mungkin bisa anak-anak ini bangkit dari tekanan yang luar biasa, mental mereka harus kembali. Itu harapan yang ada. Ya kan, melawan Uzbek. Dan untuk bisa mengalahkan Uzbek tentunya kita butuh gol cepat. Itu yang Iran lakukan kemarin kan, dengan gol cepat dari Hezam Novari itu kan, pemain belakang mereka, motivasi mereka naik. Kalau mungkin nggak ada gol itu, dengan kondisi 0-0 lawan Iran di babak pertama, tentunya akan beda, boy. Ketika kita ketinggalan 1-0, kita nonton masih punya harapan. Ya ada. Babak kedua ini apalagi ada 2 peluang dari Ola dan Raven, Bung. Iya. Sebenarnya memang ada harapan ketika, makanya saya bilang gol cepat itu yang membuat kita agak goyah. Tidak diduga juga. Kan gol itu kan duel dari set piece yang tidak sama sekali diperkirakan. Kaget dengan bola yang kena di pemain belakang Iran sehingga gol itu terjadi. Nah, makanya saya bilang kalau tidak ada gol itu kan akan berbeda. Suasananya akan berbeda. Ya. Tapi kemudian setelah gol kedua terjadi, Ismail membuat gol, selesai. Tekanan kita habis di situ, boy. Bung, ada satu perubahan yang menarik ketika 2 peluang itu. Pemain kita melakukan kerjasama 1-2 antara satu pemain dengan pemain lain dekat, Bung. Nggak seperti babak pertama yang agak jauh. Agak jauh. Iya, jauh. Ketika dekat saya lihat Jardim, Tony, ya kan, baik itu juga Raven, ada peluang dari kita, dari Ola dan dari Raven ketika Ola melakukan crossing itu. Berarti memang sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan itu, Bung. Ya itu tidak lagi main seperti bola langsung ke depan. Itu akan sulit. Kalau kita bermain bola langsung, bola-bola panjang kan kita berat. Kita bisa lakukan itu, Bung. Kita itu dan bisa masuk ke daerah pertahanan Iran. Untuk bisa bermain melawan Iran atau Uzbek nantinya, tentunya kita bermain dengan bola-bola bawah, boy. Itu paling. Kalau kita bermain dengan atas nggak ada guna. Kita kalah dalam jangkauan dan bola-bola. Betul. Kita bola atas kita kalah sama sekali lawan Iran. Itu lawan Uzbek juga kita harus demikian.
lebih bagus bermain dengan bola bawah. Jadi menurut Bung Ropan di susunan pemain belakang tetap akan sama, Bung. Tapi kita tidak akan berubah karena itu yang terbaik. Walaupun kita masih punya Sultan Zaki mungkin. Gelandang pun saya pikir Zidane, itu bagus. Tony dan Weber itu yang sudah ada ya, sudah bagus. Nah, Ola akan main nggak, Bung? Saya kira dia main ini. Arliansa nggak ada, dia yang akan main. Ola. Di depan Raven masih akan dipertahankan. Iya. Kita masih punya Jehan, tapi di kiri ada Ragil masih bisa. Jadi itu yang terbaik sebenarnya. Jadi Ragil, Raven, Ola. Ya, bisa demikian. Di tengah yang tadi. Ya, Wilder, Tony dan Zidane. Bisa aja kalau bermain dengan 4-3-3. Nggak ada yang cedera, Bung ya. Fit semua ya. Bagus fit semua. Secara fisik mereka tidak letih. Iya. Dan ini habis-habisan. Ini pertandingan habis-habisan buat kita. Untuk bisa menang melawan Uzbek. Baik. Sehingga ada harapan untuk bisa melawan Yaman. Ya kan? Harus menang, Boy. Itu kuncinya menang, nggak ada kata lain lawan Uzbek. Gitu. Untuk Uzbek, mereka polanya 4-3-3, Bung. 4-3-3. Pemain kunci mereka yang cetak gol itu Orinboyev. Iya. Muhammad Ali. Orinboyev. Kapten dia. Iya. Sama gelandang sayapnya Daler Tuksanoy. Ini dapat poin paling tinggi kemarin waktu lawan Yaman dan sangat dominan sekali. Ada Karimov juga, Boy. Iya. Yang asis. Olabergan Karimov. Ini dia. Iya. 3 pemain ini, saya pikir Indra Safri harus lihat. Bima udah tahu nih. Kurniawan, Bima yang membantu Indra Safri harus bisa mencatat 3 pemain yang Om Boy katakan itu. Karena mereka menjadi kunci. Otak permainan dari Uzbekistan jadi mereka. Berarti harus jangan sampai membuat kesalahan. Iya. Di belakang. Berapa kali Iran juga memanfaatkan itu ya, Bung ya. Iya. Kalau Uzbek lebih dulu membuat gol akan sulit bagi kita. Kedua lebih sabar. Ya. Mungkin ya. Makanya tugas kita itu adalah bagaimana cepat membuat gol. Pasti kan Uzbekistan juga melihat pertandingan kita. Pasti. Pasti mereka nonton. Melakukan hal yang sama. Pasti mereka nonton. Juga punya crossing yang bagus. Mereka nonton bahwa kita lemah di bola-bola atas. Iya. Iya kan? Berarti Doni dan Buffon berusaha keras untuk tidak leluasa. Iya, harus meredam flank mereka dari melakukan Uzbek. bola-bola crossing. Cutback itu bahaya, Bung. Dan pasti Indra udah tahu lah, tugas dia sebagai pelatih kan harus lebih tahu dong. Iya. Mana kelemahan timnya dia. Iya. Ya makanya dia harus bisa memberikan. Dan antisipasi bola mati, Bung ya. Iya. Bola-bola mati juga. Kita harus buat gol, Itu yang saya bilang. Kita bermain baik tapi kita tidak membuat gol kan sama aja. Kita harus bikin gol. Ya, kita berharap dari Raven. Iya, kalau ada gol itu penting. Iya. Dari Ragil. Jangan sampai Uzbek bikin gol duluan, akan berat buat kita. Lebih tertekan lagi secara mental. Oke lah, kita beri semangat, Bung. Iya, harus. Semua netizen, pendukung sepak bola, jangan negatif thinking lah. Kita harus tetap positif, mendukung adik-adik kita bertarung lawan Uzbekistan. Apapun hasilnya, ya biarkan nanti kita lihat. Gitu, Bung. Siap. Untuk timnas. Timnas pelatih Clever sama timnya terus ada di pertandingan Liga 1. Saya pikir nonton sesuatu yang terus. positif ya, Bung. Ya, itu bagus, luar biasa bahwa dia begitu perhatian intens untuk ke Liga 1. Sampai ke Maluku Utara, sampai ke Persija juga. Iya, Maluku Utara kan Lani Lansat ke sana, Alex Pastur datang melihat langsung Malut main bersama Borneo. Itu hal yang positif sekali. Dan mereka tentunya ingin mendapatkan pemain-pemain yang bagus secara kualitas. Mungkin tidak akan banyak. Akan ada 1-2 yang akan masuk melengkapi pemain-pemain yang ada saat ini. Kalau di Liga 1 kan sekarang sudah ada Rido. Sudah sulit untuk tergantikan. Sananta bisa. Ramadan Sananta bisa loh, Bung. Bisa masuk, tapi kan dia permainannya kemarin. Di zaman SD juga kan Ramadan Sananta sudah masuk keluar timnas. Yang mau dicari kan siapa pemain baru benar-benar yang belum mengecap masuk di timnas itu yang dipanggil oleh Kluivert. Itu kan yang ditunggu. Kalau yang Sananta orang sudah Dimas, orang sudah tahu semua. Rido, orang Witan, Egy. Kan mereka lihat Egy sama Kambuaya bagus. Ya, memang mereka pemain nasional. Makanya mereka bagus di Dewa. Mereka nonton, wah cuma 2 ini oke ini. Tapi siapa orang tahu ada yang muncul tiba-tiba. Itu yang siapa? Gitu kan, seperti Rizaldi muncul waktu itu kan ketika main lawan Bahrain. ST panggil ada Rizaldi, orang bisa bagus juga nih. Sampai mereka ke Maluku Utara melihat siapa tahu dari Malut sana Malut ada lagi yang bisa. Memang sudah di Malut itu kan sudah ada Yakob dan Jance. Ya, kemudian pemain belakang satu kan. Ya, tapi mungkin ada satu lagi yang akan mereka dapatkan ya, kita belum tahu. Atau di pemain-pemain lain di Persib kayak atau di Persija ya atau di Borneo Bali United, Persebaya kita tidak tahu. Gitu. Siapa yang akan mereka dapatkan untuk bisa memperkuat timnas yang nantinya. Tapi menurut saya ya nama-nama yang sudah keluar masuk timnas ini yang tetap akan dipanggil.
Iya. di Liga 1. Agak Termasuk susah. yang Boy bilang tadi, Sananta. Iya, Sananta. Itu dia lagi bagus sekarang ya, bukan tidak mungkin dia ditarik lagi. Iya. Untuk bisa masuk di depan. Iya. Ya, karena kita butuh di depan walaupun kita sudah punya Ole Romani, tetapi Sananta juga kita butuh untuk bisa memperkuat di depan. Saya pikir, oke, Yakob Sayuri bisa untuk bermain dari Malut untuk bisa. Jadi ada terwakili lah untuk ini. Kalau Dewa sudah pasti saya pikir Egy dan Kambuaya akan dipanggil. Karena mereka lihat memang main bagus, Egy lagi bagus-bagusnya. Ya, gitu jadi. Jadi Kluivert hanya punya waktu 4 hari sebelum pertandingan lawan Australia. Untuk membuat Bulan puasa itu. Betul, untuk mengumpulkan mereka. Ya. Itu dia hanya punya waktu 4 hari. 4 hari. 4 hari saja di antara tanggal 16 itu sampai ke 20 sudah pertandingan kan. Ya. Ya. Bagaimana mengumpulkan mereka semua akan ke Sydney. Akan berangkat karena kan sibuk dengan kompetisi di Eropa. Bahkan Martin Pas akan melakukan perjalanan jauh, Boy. Untuk tiba mungkin tanggal 18 bahkan dia bisa tiba. Oke. Tapi ada good news ya ngelihat Hilgers bermain kemarin. Betul. Lalu Hapner juga bermain. Begot, Marcelino juga selalu menjadi pemain yang membuat perbedaan dalam satu tim. Gimana? Elkan Begot juga kan. Elkan Bagot di Blackpool selalu main 90 menit, dimainkan terus. Jadi oleh Steve Bruce, jadi luar biasa pengembangan setelah ini. Steve Bruce tuh pelatihnya, Bu? Pelatih Steve Bruce, legend dari MU. Iya. Dan Steve Bruce tahu memberikan kesempatan kepada Elkan luar biasa. Tidak di 4 pertandingan terakhir, wah dia bermain terus. Dan wajar kalau Elkan bisa dipanggil ke timnas untuk bisa. Jadi di belakang itu semakin bagus, Bu. Semakin mewah kita di belakang kalau Elkan tuh balik lagi. Ya kan? Karena kita sudah punya Jai, sudah punya Mes Hilgers, punya Rido di sana. Kalau Jordi juga dipanggil. Nah, dari Jordi bagus juga walaupun dia sudah berumur. Jadi saya pikir ini pemain-pemain sekarang yang ada di mereka berlomba-lomba untuk menampilkan penampilan terbaik ketika Patrick Kluivert, Dani Lansat, Pastor dan Hapner ini kan diisukan juga bakal bisa dicoret nih sama Patrick nih. Tapi kalau melihat menit bermainnya mulai bagus lagi, di Wolves U21 bagus, dia menit bermainnya oke. dia bisa menjadi pilihan juga. Dan dia kan tidak akan selamanya juga bermain bersaing di back tengah kan. Dia bisa bermain sebagai DM tuh. Gelandang bertahan juga bisa. Karena kita kekurangan di gelandang itu. Kalau Jairo belum masuk, ya kita hanya punya Ivar Jenner, punya Tom di sana. Ya kan, punya Kambuaya, Nathan Cho. Tadi Bung Ropan menyinggung Jairo. Nah, saya mau tanya nih, Jairo nih sampai sejauh sampai mana nih? Karena kan terus digadang-gadang nih, terus digadang-gadang positif. Pokoknya pasti bisa membela kita melawan Australia. Iya, banyak juga netizen ya, penggemar yang menanya, Bung, ini Jairo bagaimana? Saya belum bisa menjawab ini karena kan semua tergantung PSSI. Bukan saya, Bu, PSSI yang lebih tahu tentang perkembangan Jairo. Nah, Menpora sudah bilang kan masih ada paperwork yang masih dia harus urus, harus kelengkapan dokumen. Ya, jadi dokumennya belum lengkap. Belum lengkap katanya. Makanya Menpora belum bisa dapatkan tuh surat dari PSSI ke Menpora. Karena itu kan fase yang harus diurus. Itu mendekat yang loh, Bung, ke bulan Maret ini? Iya, Maret ini sudah dekat. Harus pendaftaran itu kan 30 hari sebelum itu sudah harus nama-nama sudah masuk. Tetapi saya pikir itu bisa ngebut. Kalau Mes Hilgers dan Eliano kan cepat prosesnya kan untuk bisa ngebut. Makanya yang ada di minggu-minggu ini, Boy. Minggu ini sampai minggu depan itu penentuan untuk seorang Jairo. Itu. Katanya info terakhir dia sudah melengkapi, tapi kan Menpora tetap masih menunggu surat dari PSSI. 50-50. Dia, nah, makanya saya bilang kalau ini dia tidak tersedia, tidak ada di melawan Australia, Tom Hai akan kerja keras di tengah, termasuk Ivar Jenner. Itulah butuhnya ada Yassin Hadna, tapi dia tidak bisa bermain. Dia Karena kartu lawan Arab, ya kan? Sehingga dia harus hanya bermain mungkin tersedia lawan Bahrain. Nah, kita masih punya Kambuaya atau kita masih punya Nathan Cho. Sedangkan Nathan Cho tidak punya jam bermain di Swansea. Sayang ya. Ya kan? Tidak. Iya, nah, sayang. Patrick Kluivert datang selalu harus pemain-pemain yang punya jam bermain, menit bermain yang banyak di klub. Itu yang dibilang oleh Patrick Kluivert. Nah, makanya Nathan itu masih tanda tanya. Tapi ya bisa satu gelandang, satu pemain belakang dia bisa dorong lebih ke depan. Bisa bermain. Mungkin Jordi bisa bermain di DM. Karena di belakang Jordi tidak akan mungkin dapat tempat kalau Jay Isyes dan Mes Hilgers ada di sana. Atau ada Rido. Nah, dia bisa bermain di posisi di DM. Jordi bisa melapis di sana. Bisa dicoba kan? Atau apakah Rido yang bisa dicoba didorong lebih ke depan? Kita nggak tahu. Kalau bermain dengan 4 flat, berarti Jay sama Mes. Rido yang ada di sana untuk menampingi Tom Hai dan Ivar, Boy. Ada macam-macam opsi yang bisa dilihat oleh Kluivert selalu menekankan sepak bola menyerang. Iya. Menyerang adalah pertahanan yang terbaik, mungkin seperti begitu. Iya. Filosofinya. Iya. Ya kan? Tetap akan lebih ofensif walaupun bermain di Sydney nanti. Iya.
mungkin tidak akan bermain secara Iya, ofensif tidak bermain terbuka secara sama terbuka. sekali, enggak juga. Tidak total Iya, football. tetapi tidak juga akan parkir bus Ya. untuk bertahan total seperti di Jakarta ya. Kita Iya. bertahan terus, ya. Kemudian kita dapat hasil. Jadi saya pikir Kluivert tahu mana yang harus dia lihat pemain-pemain yang akan dia mainkan untuk melawan Australia. Karena Australia beberapa pemain banyak juga yang cedera kan. Beberapa pemain. Iya, Yang ada pasti kan Harry Sauter tuh Harry yang tinggi, Sauter. yang kapten nggak bisa main. Mungkin Alessandro Sirkati juga masih kurang begitu bisa main. Jadi kalau ada pemain-pemain top ini katanya Kusingeyengi juga tidak, yang striker mereka yang hitam itu yang ya. yang tampil bagus tuh melawan Bahrain, dia tidak, dia masih cedera. Tapi kan masih panjang ini, masih tanggal 20 Maret. Jadi bisa aja mereka pulih Mereka sembuh. masih memperhitungkan kekuatan Memperhitungkan kekuatan kita, dan perubahannya. mereka kalau pulih mungkin cuma yang agak berat parah itu Harry Sauter yang agak cedera lama yang parah. Tapi yang lain-lain yang bilang sekarang lagi cedera karena posisi masih lama, masih ke bulan Maret, mereka bisa pulih dan bisa bermain melawan Indonesia. Tapi apapun itu kita tidak boleh terpengaruh dengan mau cedera apa sama. Kita harus siap dengan tim kita sendiri, boy. Fokus dengan tim kita. Hilger sudah bermain full kemarin dan menang. Itu kabar bagus. Itu kabar bagus. Iya. Berarti kondisi fisiknya fit. Fit. Sudah mengatakan Osting sebagai pelatih sudah ini saatnya. Iya. Dia bermain Jai bersama dengan Bodo Glimt. Jai udah oke. sudah tidak ragukan lagi. Iya. Cuma jangan Permainan sampai semakin meningkat. Cuma jangan sampai cedera, boy. Iya. Bahaya. Karena pertandingan terakhir sebelum dia ke sini dia ketemu Napoli di kandang. Kan keras main sama Napoli. Waduh, jangan sampai cedera melawan. Kalau Jai nggak ada itu repot kita. Verdong, saya pikir Verdong udah konsisten. Ya. Sandy Walsh. Sandy Walsh sekarang bermain di Yokohama Marinos, Jepang. mudah-mudahan dia dapat menit bermain. Dapat menit yang bagus, atau ya itu Om Boy baru bilang dengan ini, kalau bermain dengan tiga tengah bisa Sandi bisa didorong lebih ke depan kan, karena di posisi kanan bisa ada Messi, Kevin Dix. Oh, kita lupa Kevin Dix. Kevin Dix main di tengah pun bisa. main tengah bisa, Main flank bisa. Jadi punya kesempatan Kluivert bisa. Atau Kevin Dix modifikasi tim. sebagai MD ya, sebagai Bisa, ya. Bisa sebagai gelandang bertahan. gelandang juga DM-nya bisa dia. bagus, bisa lakukan itu dengan baik. Saya tetap di kanan, Saya bisa di kiri kanan. Verdong. Kiri Verdong. Nah, itu lebih enak. Betul. Ya. Nah, depan Bung, Romani udah Romani udah pasti kan. masuk. Iya. Tinggal siapa yang menjadi pendamping dia. Iya. Bisa Ya, saya juga- pikir kalau bermain dengan Eliano sama Marcelino, Eliano, iya. itu bisa. Menarik ya. Menarik. Walaupun kita, Romani, Eliano, Marcelino. Iya. Karena- Walaupun sebenarnya kita masih punya, Ragnar. Ragnar nggak bisa main kan? Oh, Ragnar nggak bisa main. Dua kartu kuning. Iya. Ada Struik, Rafael. Nah, ini juga Iya. agak sedikit Iya, bisa aja Rafael melewat karena Rafael kan lebih, Iya. main flank menit lebih bermain bagus. dia kan agak kurang juga sekarang. Iya, sekarang di Brisbane Roar. Iya. Ya bisa aja kan Rafael, Romani dan juga dengan Marcelino bisa aja. Tapi saya lebih senang kalau bermain dengan Marcelino lebih bebas. Iya. Bermain lebih bebas. Sama seperti lawan Arab. Dia diberikan kebebasan Iya. dan dia bisa membuat gol. Kan mungkin itu yang dilihat oleh Patrick Kluivert, boy. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Ya, kita tunggu aja. Oke, kita berharap timnas tidak ada yang cedera. Ya. Ya, Patrick Kluivert lebih jeli lagi melihatnya. Terserah dia siapa yang akan dipasang, pola seperti apa yang Ya. akan bermain. Betul. Dan kita berharap juga Australia tidak dalam kekuatan penuh. Nah, itu. dia. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jangan lupa lawan Uzbek nih, anak-anak U20 kita. Iya. Tolong kita berikan semangat, kita berikan support supaya mereka juga bisa tampil all out. Hasilnya terserah mereka. Terserah. Terima kasih Bung Roman. Sama-sama, boy. Kita jumpa lagi di Robola minggu depan. Sampai jumpa.